Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep di hotel tematik yang ada di Bandung, dan ini tuh hotelnya unik banget Bobers, dan harganya tuh termasuk ramah kantong ya, karena untuk tipe deluxe-nya itu start dari 800 ribuan. Kalau sebelum pajak sih 600 ribuan, tapi sama pajak tuh jadi 800 ribuan gitu. Nah, ini kita mau nginep di tempat yang namanya New Hemanggini Hotel, dan ini tuh hotel tematik. Jadi setiap kamarnya tuh punya tema yang beda-beda. Mulai dari tadi Bobers lihat ada tipe tema Santorini, ada tema Jepang, dan hotelnya pokoknya cakep banget kamarnya. Bocan suka sama kamarnya. Dan untuk perjalanannya seperti biasa, kemarin Bocan berangkat tuh pas hari Jumat abis anak-anak pulang sekolah ya, biar nggak kebanyakan bolos karena si kakak udah kelas 4 SD, udah nggak bisa sembarangan izin lagi. Jadi biasanya kalau staycation hanya di Jumat, Sabtu, Minggu udah pulang. Nah, ini kita jalan hari Jumat, cuma Bocan tuh kemarin ada ketemu macet di tol apa sih itu Bobers, tol yang dari Jagorawi sebelum masuk MBZ tuh, tol apa itu namanya. Nah, itu tuh ada perbaikan, jadi itu macet lumayan lama, setengah jam. Akhirnya nyampe Bandungnya juga kesorean, dan tahu sendiri ya Bandung kalau udah kesorean tuh udah macet juga di mana-mana. Jadinya ini baru sampai hotel itu sekitar jam setengah 6 sore. Maklum ya, ini agak ya kering kan ya karena lagi bulan puasa. Jadi ya udah, kita lanjut aja VO-nya. Dan lokasinya ini di daerah deket Setiabudi sih ya Bobers, deket Jalan Setiabudi gitu deh. Dan udah ada di peta digital. Terus sekarang kita udah sampai di The New Hemanggini Hotel. Dan by the way, kemarin Bocan tuh abis melepaskan Terios dan sekarang ganti mobil listrik. Jadi pas nyampe hotel langsung lihat SPKLU nih, langsung semangat banget karena udah nggak pusing lagi untuk ngecas mobilnya kan. Jadi ya udah, kita langsung turunin barang-barang, dan ini staffnya sangat helpful sekali. Walaupun ini sebenarnya security ya Bobers, tapi dia tuh nggak yang diem aja, tetap ikut bantuin. Terus abis nurunin bagasi, sekarang kita lanjut untuk ngecas. Nah, ngecas mobil, tapi Bocan juga mau showing ke Bobers untuk parkiran hotelnya. Ini luas banget, jadi dia tuh ada basement. Jadi ini sebenarnya hotelnya nggak terlalu gede, tapi Bocan suka banget karena dari awal masuk ke area hotelnya itu nggak ribet. Area masuknya tuh luas, parkirannya juga gede. Jadi ini kayak nggak pusing nyari parkiran gitu loh Bobers. Terus juga staffnya sangat helpful, dan kita langsung aja check in. Nah, ini di area lobby langsung ketemu sama kolam ikan. Ini kita bisa minta ke resepsionis sih Bobers untuk makanan ikannya, biar kalau misalnya anak-anak mau kasih makan ikan nanti tinggal bilang aja ke resepsionis. Terus di sini juga ada tempat duduk, ada ayunan juga buat nunggu-nunggu, dan ada welcome drink disediain self service. Terus seperti yang Bobers lihat, ini ada tema Ramadan, tapi kayaknya masih ada sisa tema Imlek juga. Jadi ini untuk menyatukan keberagaman Indonesia. Yang depan temanya Ramadan, yang depannya lagi temanya Imlek gitu kan. Nah, kita langsung check in. Ini check innya udah selesai. Terus biasa lah ya Bobers, isi email, nomor handphone, segala macam, tanda tangan. Terus dijelasin sedikit tentang kamarnya. Nah, kemarin Bocan tuh ambil 2 kamar untuk tipe yang suite sama tipe yang Japan. Dan sebelum kita sampai ke kamarnya, Bocan mesti infoin dulu. Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com, karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk New Hemanggini Hotel Bandung ini. Harga kamarnya mulai dari 600 ribuan untuk tipe kamar deluxe. Terus juga ada tipe kamar eksekutif King Aurora, harganya mulai dari 1,2 jutaan. Dan ada juga tipe suite Japan, harganya mulai dari 2,2 jutaan. Kemarin Bocan ambil tipe suite Japannya ya. Catat harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobers yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Mumpung ada promo tiket hari raya dari tiket.com, nikmati diskon hingga 50% plus instan cashback hingga 600 ribu kalau pakai kode promo Stay Bocan
biar mudik lebih sure ya. Contohnya New Hemangini Hotel Bandung ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 2,7 jutaan dan kalau dipasangin kode promo Stay Bocan nanti bisa dapat instan cashback loh. Cashbacknya akan berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Ramadan gak usah kebanyakan pesan, mending langsung pesan hotel untuk quality time bareng keluarga karena tiada pesan, yang penting kehadiranmu. Ini baru lebaran, ini baru tiket. Serbu THR-mu sekarang. Dan sekarang kita udah di lantai 6 nih Bobors. Jadi kamar untuk tipe suite-nya ini ada di lantai 6 dan dia ada pintu lagi ya. Jadi keamanannya tuh terjaga banget dan liftnya juga perlu tempelin kartu sih Bobors. Terus ada pintunya, jadi nggak bisa sembarangan orang masuk. Dan ini langsung aja kita lihat tipe kamar suite Japan-nya. Kamar Bocan ada di tipe 602. Nah ini pas masuk langsung, wah kamarnya bagus banget, apalagi tadi tuh pintunya ada 2 gitu Bobors. Begitu masuk langsung ketemu sama area living room dan nuansanya tuh emang Jepangan banget ya. Dari kursinya, dari backdrop di belakang sofanya. Terus Bocan suka banget sama nuansa kamarnya tuh yang pertama karena nuansanya beneran clean, terang benderang dan ini bisa dibilang tuh maintenance kamarnya bagus banget karena Bocan kira tadinya ini hotel baru karena semuanya tuh masih kelihatan fresh, masih kelihatan baru gitu kan. Ternyata ini dia udah dari 2021 gitu ya. Untuk yang tipe tema-temanya ini tuh udah dari 2021, berarti udah sekitar 5 tahunan, tapi kamarnya masih kelihatan baru banget, masih bersih banget, gak ada noda-noda apalah, pokoknya clean semua. Terus ini kamarnya juga udah dapat free minibar, udah dapat snack tuh di atas dan ini ada fasilitas mini kulkasnya juga. Terus air minumnya tadi dia pakai pitcher gitu. Nanti mungkin kalau habis tinggal telepon aja bisa refill. Dan ini kamar tidurnya di area terpisah. Jadi pintu masuk living room, terus ada sliding door, baru ini pintu ke kamar tidurnya. Kamar tidurnya juga cakep banget, nuansanya tuh yang masih Jepangan sesuai temanya dan di sana ada jendela, ada dinding kaca maksudnya ya. Jadi walaupun ini nggak ada balkon yang Bobors bisa buka, tapi dia dinding kacanya tuh lebar, jadi kita tetap bisa dapat cahaya matahari, tetap dapat lihat pemandangan. Terus di sebelah sini kamar mandinya juga gede banget ya Bobors. Walaupun kalau yang kamar mandi ini nuansanya ada unsur industrialisnya karena dia pakai warna-warnanya tuh yang kayak warna-warna semen gitu, agak beda sama yang kamar. Kalau kamar kan lebih yang terang benderang ya, kalau yang kamar mandinya agak lebih gelap, tapi pencahayaannya oke. Dan ini ada smart mirror, jadi kalau misalnya Bobors mandi tinggal nyalain aja, nanti ngeblur gitu kacanya, jadi tetap ada privacy. Jadi dia nggak pakai ordeng tapi pakai smart mirror tadi. Nah ini area showernya, kalau di sebelah tadi area bathtub, nah ini area showernya, ada hand shower sama rain shower, toiletnya juga bersih semua, kamar mandinya oke lah ya. Terus ini wastafelnya dia ada 2, disediain amenitiesnya juga lengkap, dental kit segala macam, alat cukur, cotton bud, handuknya disediain 2, terus juga ada hair dryer. Nah sekarang kita lanjut ke kamar kedua karena kalau satu kamar nggak cukup, Bocan ber-6 totalnya, jadi kita pesan 2 kamar. Dan ini tipe kamar suite Santorini. Kalau yang tadi putih yang clean, kalau Santorini ini putih tapi ada nuansa biru-birunya. Emang vibes-nya mengingatkan sama Santorini banget, walaupun belum pernah kesana gitu ya, sok-sokan mengingatkan padahal belum pernah kesana, apa yang diingat. Tapi dari gambar yang kita lihat emang ini vibes-nya ala Santorini banget. Ada jendela jendela bohongan gitu lah ya, jendela miniatur gitu. Terus ini tirainya juga dipilihnya yang biru putih, jadi kayak vibes-nya tuh kayak kita lagi di pantai. Terus udah ada free minibar juga, jadi kayaknya kalau untuk tipe kamar suite ini dapat minibar semua. Nah ini kamar tidurnya, aduh romantis banget nih, ada kelambunya Bobors. Terus ini tuh ranjangnya super king ya, ini ranjangnya gede banget, terus bantalnya tuh juga yang empuk tebal, bukan yang kadang ada bantal hotel itu yang kalau ditidurin tuh tipis gitu kan. Kalau ini enggak, ini bantalnya tipe Bocan banget. Kalau untuk kasurnya dia tipenya firm, tapi bantalnya tipe Bocan banget. Terus di depan ranjang ini juga ada smart TV, jadi di living room ada smart TV, di dalam kamar tidur juga ada smart TV. Nah kalau di sini kamar mandinya masih masuk nih menurut Bocan sama tipe Santorini-nya. Kalau yang di Jepang tuh kan agak beda ya, di kamarnya terang benderang, dalamnya industrialis. Kalau yang Santorini ini beneran kayaknya
lihat totalitas sampai ke kamar mandi, vibesnya masih ada unsur-unsur Santorini ya. Tuh ya, Bobers bisa lihat dari ubin dinding kamar mandinya juga dia pakai yang berpola, jadi nggak yang plain gitu. Jadi kayak lebih Bobers, lebih berwarna, lebih ceria gitu. Bocan suka banget sih sama tipe, bingung ya, dua-duanya suka. Suite yang Jepang tuh juga bagus, yang Santorini juga bagus. Cuma kalau untuk kamar mandi Bocan suka yang tipe Santorini ini. Nuansanya kayak lebih ceria gitu loh ya. Tuh dari cermin, terus juga sampai tempat tisunya pun dia beneran dipilihin yang sesuai dengan tema kamar, pakai yang warna birunya itu. Nah, ini ada fasilitas bathtubnya juga. Dan kita udah room tour, karena ini buru-buru sih ya Bobers, buru-buru room tour, terus kita mau langsung buka puasa. Jadi di kamar tadi batalin dulu, mandi dulu, baru turun ke bawahnya tuh sekitar jam 6:30. Karena tadi datangnya kan agak mepet ya, jadi langsung tuh gedebak-gedebuk ngerekam kamar segala macem, terus beres-beres, dan kita mau dinner, kita mau iftar di sini ya Bobers. Sebenarnya tuh dia di atas ada restoran, ada resto sky gitulah, jadi bisa lihat pemandangan kota Bandung. Areanya tuh yang semi outdoor gitu, bisa lihat pemandangan pokoknya. Cuma karena lagi ada event dan lagi rame, jadi kita makannya di sini. Ini restorannya juga, dan ini bisa untuk breakfast dan sahur besok ya. Nah, kita langsung lihat menunya aja. Ini ada pizza pepperoni, tapi dia unik karena pizzanya tuh dibungkus lagi gitu. Terus ini ada ravioli, ada pasta ravioli, dan ini ada ingetnya kok Wimbledon Wellington. Ini ada chicken Wellington. Terus ini ada sharing platter, ada cumi, udang, ikan segala macem, dan untuk dessertnya ada ini kayak lava cake gitu ya Bobors. Nah, ini kita langsung aja makan. Nah, ini Bocan suka banget sama raviolinya ya Bobors. Jujur sih belum pernah makan ravioli sebelumnya, tapi pas makan ini tuh suka banget karena rasanya enak, dan dia tuh pastanya homemade gitu. Dalamnya tuh ada isian dagingnya, terus bumbu cream cheese-nya juga enak. Pokoknya favorit. Kalau kesana bakalan pesen itu lagi. Terus pizzanya juga enak, pepperoninya tuh enak pizzanya. Anak Bocan tuh juga doyan banget. Nah, terus kalau yang ini udang sama kentang, ini buat sharing sih ya, nanti dicocol saus mayones segala macem. Terus ini ada chicken Wellington. Ini biasanya Wellington kan pakai beef, nah kalau ini dia pakai ayam, terus di luarnya pakai bumbu gitu. Bumbunya Bocan lupa detailnya, tapi ini juga enak. Dan ada mashed potato-nya juga. Terus ada, itu bukan daging bakar ya, tapi semangka bakar. Nah, dessertnya ini favorit banget, coklat lava cake gitu. Terus makannya tuh pakai es krim, dan di atasnya ditaruhin strawberry. Jadi seger, manis, dingin, sensasi anget di dalam lava cake-nya tuh juga jadi satu, enak banget. Dan minumannya ini kopi, dia kopi Bobors, tapi di bawahnya tuh kayak ada jus buah, kayak ada sari buahnya gitu. Dan ini enak juga nih, jadi ini sensasi minum kopi yang berbeda. Dan habis makan, kita mau lihat fasilitas lain dari New Hemangini Hotel ini. Ini hotel kecil-kecil cabai rawit sih menurut Bocan, karena walaupun kelihatannya hotel bangunannya nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi di dalamnya tuh fasilitasnya banyak banget, termasuk ada area meeting room juga nih. Jadi ini bisa dipakai buat meeting room, bisa dipakai. Terus di atas juga nanti ada restoran, itu juga bisa buat wedding segala macem. Jadi Bobors mau pakai fasilitas apa aja di sini ada. Dan ini meeting roomnya juga unik, itu lampu-lampunya. Terus dia udah free videotron gitu kalau misalnya Bobors mau sewa. Nah, kalau tadi yang lampu warna-warni itu namanya exhibition dome, kalau yang ini namanya new ballroom. Bobors bisa pilih mau pakai yang ini apa yang itu. Kalau yang ini kan kayak lebih modern nuansanya, kayak lebih untuk rapat-rapat penting gitu ya. Kalau yang tadi kayaknya buat acara-acara tertentu. Nah, kita udah lihat area meeting roomnya. Sekarang Bocan mau kasih lihat area lobby pas malam hari. Ini lucu banget, lampunya kedip-kedip gitu, nuansa Ramadannya dapat banget ya. Di sini kita bisa menggapai bintang dengan mudah karena tidak terlalu tinggi. Dan sekarang kita mau lihat suasana di area luarnya. Wah, ternyata semarak sekali ya Bobors, lampunya tuh kedip-kedipnya banyak banget. Lucu hotelnya menggemaskan. Nah, ini Bluff, di atas tuh restorannya namanya Bluff. Nah, sekarang kita mau balik ke kamar. Ini pencahayaan di dalam kamarnya, pencahayaannya oke banget, terang benderang. Ini yang Santorini cakep banget ya. Tuh lampunya lucu. Terus untuk internetnya kenceng nih Bobors, sampai 70 Mbps, kenceng banget internetnya. Dan
kita istirahat malamnya, terus pagi-pagi jam 3-an kita turun buat sahur. Karena tahun ini imsaknya tuh agak lama ya Bobors, imsaknya tuh hampir setengah 5. Jadi untuk sahurnya dia bukanya tuh jam 3. Biasanya kan kalau tahun-tahun kemarin tuh imsak tuh udah jam 4-an ya, jam 4-an tuh udah imsak gitu, setengah 4 udah imsak gitu. Nah ini kan agak lama, jadi makanya sahurnya dimulainya juga dari jam 3. Terus ini menu-menu untuk sahur dan bisa juga untuk sarapan, dan ini masih rapih banget. Ada sosis, brokoli, terus nih ada ikan goreng tepung, terus ada ayam juga, kok daging sih, maksudnya daging ikan daging ikan. Terus ini ada nasi goreng, tuh nasi gorengnya berwarna ya Bobors. Nah kalau di sebelah sini ini untuk supnya, jadi ada soto ayam kalau misalnya Bobors mau sarapan yang anget-anget, mau sahur yang anget-anget. Terus untuk dessertnya juga ada puding, ada berbagai macam cake, ada roti-rotian. Tuh Bobors bisa pilih mau yang mana, tapi katanya kalau untuk sahur jangan kebanyakan karbo ya, tapi lebih banyakin protein sama serat. Nah ini buah-buahannya bisa buat serat, ada semangka, ada melon, terus ada kerupuk juga. Bocan suka nih kalau tempat kerupuk tuh ada capitnya. Kalau jangan aja gitu ya ngambil kerupuk rogo pakai tangan terus ditaruh lagi, no it's big no. Nah ini area serealnya, terus tadi ada roti-rotian, terus ini minumannya nih Bobors, ada air putih, ada kopi hangat, teh hangat, sama ada jus jeruk juga. Ini yang sahur tidak terlalu banyak ya Bobors, tapi udah cukup untuk dia buka buffet. Nah ini lihat menu yang udah anak-anak ambil. Sahurnya ada ayam goreng sama ikan goreng, terus pakai bihun, dan kita kasih sayuran sedikit. Anak-anak susah banget ya kalau makan sayur. Kalau buah masih oke karena buah kan manis. Kalau sayur tuh udah kayak yang susah nyuruhnya. Dan selamat pagi. Sekarang kita lihat suasana pagi harinya. Kita udah tidak terbebani dengan sarapan karena udah sahur. Karena udah ngerekam sahur ya. Nah ini pencahayaan matahari. Nah ini pemandangan pas pagi hari, kelihatan gunung-gunungnya di sana. Tuh ya, bagus banget. Bocan suka banget Bobor sama kamarnya, dan itu kamarnya lucu-lucu. Nah nih Bocan mau kasih lihat ya tipe-tipe lainnya. Jadi tadi kita udah lihat tipe Jepang sama Santorini. Nah kalau ini tipe Alaska. Nah untuk yang tipe Alaska ini AC-nya dibikin lebih dingin Bobors, biar menyesuaikan dengan temanya gitu ya. Terus ini nuansanya emang beneran putih semua, jadi berasanya tuh kayak salju. Terus chandeliernya juga dibikin yang ala-ala kristal gitu, kayak salju yang mencair. Terus dari pohon, hiasan pohonnya juga dipilih yang warna putih. Kalau Santorini kan yang berbunga cerah ya. Kalau di sini tuh emang dominannya warna putih sama biru-biru dongker yang gelap kayak gini. Terus kalau untuk luas kamar sama fasilitas kurang lebih sama ya, ada smart TV. Tapi ini kayaknya kamarnya lebih kecil dari yang Japan sama yang Santorini sih Bobors. Nah ini pemandangan dari tipe Alaska. Terus ini kamar mandinya. Bedanya tuh kalau kamar mandi di suite Alaska ini dia nggak ada bathtub. Kalau yang di Santorini sama yang di Jepang kan itu dia ada bathtub ya. Tapi kamar mandinya di sini juga sama luasnya. Kalau yang Alaska kamar mandinya hanya ada shower seperti ini, tapi oke juga ya Bobors. Sekarang kita pindah ke kamar lain. Ini tipe eksekutif Aurora. Tuh ya, ini Bocan matiin dulu lampunya biar dapat vibes auroranya. Jadi dia pakai laser projector gitu ya buat nampilin cahaya-cahayanya itu. Terus kalau untuk tipe kamar eksekutif ini dia hanya satu ruangan, tapi ini kamarnya juga cukup luas. Ada sofanya juga, ada meja kerja, ada smart TV. Terus disediain minibarnya gratis juga tuh Bobors, kayaknya ada minibar sama ada teko listrik dan mini kulkas segala macam. Nah kalau yang ini pemandangannya tetap kelihatan gunung juga, jadi kayaknya semua kamarnya emang dia punya jendela ya Bobors. Nah kalau ini kamar mandi di tipe Aurora. Kamar mandinya masih tetap cukup luas, untuk tipe kamar eksekutif masih oke. Terus sekarang Bocan mau kasih lihat tipe kamar deluxe. Jadi dia kan ada tipe paling tingginya tuh di tipe suite, terus yang tengah tuh eksekutif, dan yang paling bawah itu ada tipe deluxe. Nah kalau yang deluxe itu pilihannya ada yang autumn, spring, sama summer. Jadi kalau yang suite itu pilihannya beda-beda negara. Nah kalau yang deluxe itu pilihannya beda-beda musim. Jadi Bobors bisa menyesuaikan mau nginep di tipe kamar rasa summer, mau di tipe kamar rasa spring atau autumn. Nah kalau yang ini tuh tipe autumnnya Bobors.
Nah ini kamar mandinya. Kamar mandinya bersih, nuansanya seperti ini. Showernya ada hand shower sama shower yang buat wudhu. Dan kita udah lihat semua tipe kamarnya. Sekarang Bocan mau kasih lihat fasilitas gymnya. Fasilitas gymnya tuh agak ngumpet ya Bobors, ada di lantai 6 sini. Dan ini bisa diakses lewat kamar Bocan yang ujung itu, ataupun bisa lewat tangga yang dari resepsionis. Jadi kalau misalnya kamar Bobors tuh bukan di lantai 6, jadi kan nggak bisa masuk ke yang lorong koridor lantai 6 tuh. Nah nanti lewat tangga yang deket resepsionis, jadi jalannya beda lagi. Nah untuk gymnya luasnya segini, terus alat-alatnya juga ada beberapa, dan ini dia pakai dinding kaca di kiri kanan. Jadi sambil olahraga kita bisa tetap sambil lihat pemandangan kota Bandung. Terus juga disediain air minum, handuk segala macam, oke lah ya. Dan menurut Bocan hotel ini tuh juga punya sesuatu yang unik ya Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors tuh pecinta mobil-mobil yang rare, mobil-mobil klasik yang udah jarang gitu, ini kayaknya bakalan memuaskan hasrat Bobors, karena di sini ada kayak showroom untuk mobil-mobil yang udah rare nih Bobors. Jadi kayak ada BMW zaman dulu tipe apa gitu, Mercy zaman dulu gitu. Katanya sih orang-orang yang kemarin tuh mereka kayak bernostalgia gitu kan. Wah ini mobil aku zaman kecil, wah ini mobil papa aku dulu gitu-gitu. Coba Bocan gak relate karena waktu kecil Bocan gak punya mobil. Bocan gak relate sama nostalgia itu, karena maklum kecilnya gitulah. Nah terus juga selain mobil-mobil antik yang tadi, ini ada showcase mobil juga, dan ini tuh juga unik-unik Bobors tuh ya. Ada kayak dari Bocan selama ini tahu mainan mobil itu mereknya hanya Hot Wheels, tapi ternyata Hot Wheels itu adalah merek yang bisa dibilang merek yang standar banget gitu. Tapi banyak merek mobil mainan lain yang udah terkenal kayak Tomica, terus apalagi gitu lah ya. Nah ini nih tuh ya Bobors, ini mobil-mobil zaman dulu, dan ini tuh susah nyarinya. Jadi kalau buat yang paham-paham aja ini tuh bakalan wah gitu ya, karena ini serinya tuh lengkap. Terus juga pasti nyarinya nggak gampang karena ini udah diproduksi dari kapan tahu, dan kadang ada yang dia belinya tuh harus yang sepaket gitu loh. Nah kita udah lihat showcase mobil klasik sama mobil mainannya. Sekarang Bocan mau kasih lihat. Nah ini masih ada nih mobil-mobil klasiknya, jadi nggak semuanya dipajang, dia rolling ya Bobors. Jadi misalnya hari ini mobilnya ini, nanti besok mobilnya yang lainnya. Jadi yang sisanya tuh ditaruhnya di sini nih. Dah sekarang kita lanjut lagi ke lantai atas. Tadi kita keluar sedikit ya, masih di satu area yang hotel, tapi ini kita balik lagi ke bangunannya. Dan ini adalah Bluff. Ini tuh restoran, bisa dibilang kayak sky bar gitu Bobors, dan ini hanya buka dari jam 3 sore. Jadi kalau misalnya nanti Bobors mau bukber boleh banget di sini, karena ini suasananya enak tuh ya. Dan ini bisa buat wedding juga tuh. Jadi dia kayak ada jembatan kaca dibikin ala-ala mini chapel gitu, dan ini kayaknya spot favorit orang yang datang buat foto-foto ya Bobors. Terus tempatnya tuh kan semi outdoor gitu. Jadi kita bisa nikmatin udara Bandung, bisa lihat pemandangan kota Bandung, dan tempatnya juga nyaman Bobors tuh ya. Estetik nih buat foto-foto. Buat Bobors yang nanya ya berapa sih daftar harganya, ini Bocan kasih lihat price listnya langsung. Dan kita udah explore semua fasilitas yang ada di hotel ini. Sekarang ada satu yang ketinggalan, nggak afdol kalau anak-anak itu tidak berenang. Nah ini si baby happy banget karena ketemu kolam berenang yang penuh bola. Jadi dia seneng ya kan. Ini sebenarnya airnya dingin banget ya Bobors. Terus ada kolam dewasa sama ada kolam anak-anak, tapi karena kolam anak-anaknya tuh nggak terlalu dalam, jadi anak-anak masih bisa tetap main air aja, nggak perlu sampai kedinginan banget tuh ya. Terus ini ada kolam dewasanya. Nah Bocan di sini nih nemenin anak-anak main aja, lempar-lemparan bola tuh ya. Kolamnya seru. Jadi menurut Bocan ini cara cerdas sih ya, walaupun hotelnya nggak punya area pool yang terlalu luas, tapi dia cerdas ngakalinnya tuh dengan ngasih bola. Jadi walaupun ini tuh sederhana pakai bola, tapi anak-anak tetap happy Bobors. Dan sekian review The New Hemangini Hotel dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Bandung, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.